Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara garis umum mengenai jaringan komputer, di mana jaringan komputer sendiri yang mempunyai arti yaitu jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi serta bertukar data. Dalam jaringan komputer, dari berbagai aspek pengembangan yang bermula dari suatu jaringan menggunakan kabel. Selanjutnya dari pengembangan kabel untuk saat ini yang sering kita gunakan yaitu menggunakan wireless. Ditambah lagi ada berbagai macam jaringan menggunakan nikabel atau tanpa pengkabel, yaitu selain wireless ada yang kita kenal infrared serta Bluetooth. Setelah kita mengetahui apa itu sebuah jaringan komputer serta macam-macamnya, dalam pembentukan jaringan komputer tentu ada tujuan serta maksud dibentuknya suatu jaringan komputer. Dalam secara garis umum, jaringan komputer tersebut digunakan untuk mempermudah dalam melakukan sharing file, yang dimana bagi sebuah perusahaan, instansi pemerintah atau dalam dunia usaha itu untuk berkomunikasi, bertukar file serta mengirim data yang dibutuhkan. Tidak hanya dalam instansi pemerintah, perusahaan atau di mana, secara pribadi kita sudah menggunakan manfaat dari sebuah jaringan komputer tersebut. Salah satunya yaitu kita menggunakan HP. Kenapa HP? HP salah satunya yaitu pengembangan dari sebuah komputer yang dari perangkatnya besar menjadi kecil, sehingga komputer dalam genggaman, yang dimana dulu ada istilah dunia dalam genggaman, ya saat inilah dimana komputer dalam bentuk smartphone itu sudah kita genggam serta kita kantongi, dimana secara individu satu dengan individu yang lain atau perusahaan satu dengan perusahaan lain sudah bisa bertukar data, bertukar file atau bertukar informasi dimanapun dan kapanpun itu berada. Itu salah satu manfaat secara besar, garis besarnya dari sebuah jaringan komputer. Setelah kita tahu dari manfaat sebuah jaringan komputer secara garis umum, tentulah ada sebuah pendukung yang dimana semua itu dapat berjalan dengan lancar, yaitu pendukung yang paling besar yaitu perangkat jaringan atau hardware dalam sebuah jaringan, dimana banyak fungsinya untuk klien, server, serta perangkat yang lainnya seperti kabel atau wireless itu sendiri. Dari perangkat jaringan tersebut, hardware dari perangkat jaringan dimulai dari sebuah komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan sebuah komputer, di mana yang kita kenal dari beberapa tahun yang lalu, dari tahun 90, 2000-an, 2010, sekarang ini memasuki 2020 sekian, di mana awal sebuah jaringan itu yaitu dasarnya komputer, yang dulu kita kenal komputer tersebut dari vendor atau perusahaan Intel, diantaranya seperti Pentium 2, 3, 4, dual core, dan sekarang kita kenal untuk generasi yang saat ini ada Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, dan mungkin untuk perkembangan selanjutnya nanti atau saat ini masuk ke Intel Core i9 gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui dari garis umum perkembangan komputer serta spesifikasinya, tentu kita akan mempersiapkan sebuah perakitan dari komputer tersebut.
Di antaranya kita menyiapkan alat dan bahannya, seperti alatnya, obeng, P3K-nya, keselamatan kerjanya, serta bahan-bahannya diantaranya seperti casing, seperti mainboard, prosesor, RAM, hard disk, dan yang lainnya. Nah, setelah kita persiapkan untuk perakitan, setelah perakitan selesai, tentu kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu instalasi komputer yang biasa kita pakai, yaitu menggunakan Windows ya. Mungkin kalau untuk generasi yang lama itu kita kenal Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Nah, saat ini kita memasuki Windows 10. Mudah-mudahan kita nyaman ya menggunakan Windows 10 tersebut untuk saat ini. Dalam pengembangannya, Windows 10 saat ini masih tahap pengembangan terus untuk mempermudah dalam penggunaan kesehari-hariannya. Setelah kita perakitan instalasi, kita menyiapkan untuk selanjutnya, yaitu pengkabelan. Setelah kita perakitan instalasi selesai semua, agar di antara atau antar komputer terhubung, kita tentu menyiapkan dalam jaringan, yaitu kabel jaringannya, dimana kita untuk saat ini menggunakan kabel jaringan UTP tipe strike, yang dimana antar komputer kita siapkan sebuah hub. Setelah itu, untuk kabel strike sendiri ada materinya, ada tutorialnya dalam pengkabelan, yaitu kita menyiapkan antar ujung itu susunan untuk pengkabelan. Di antaranya urutan warna kabel: putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, setelah itu selesai, kita menyiapkan sebuah jaringan LAN untuk dihubungkan ke internet, di mana kita membutuhkan server agar data serta pengelolaan bandwidthnya terjamin serta termanage. Kita di sini menggunakan Mikrotik. Mikrotik sendiri banyak fiturnya, ada hotspot, ada firewall, ada bridge, ada router, gitu ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita hanya menggunakan router, hotspot, serta manage bandwidth menggunakan kue. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Mikrotik sudah disetting semua fiturnya seperti router, hotspot, dan yang lain-lainnya, setelah selesai kita akan setting wireless access point, di mana access point tersebut digunakan untuk menyebarkan WiFi untuk perangkat atau komputer serta HP yang tidak menggunakan kabel. Nah, begitu. Untuk access point sendiri, kita hanya men-setting access point, begitu. Fungsinya untuk menyebarkan saja. Nah, selanjutnya setelah semua sudah disiapkan, sudah selesai untuk perakitan, instalasi komputer, serta instalasi pengkabelan, serta setting Mikrotik dan setting access point. Dari kesimpulannya tersebut, dalam pembangunan sebuah jaringan tentu harus disiapkan semua untuk memperlancar pembangunan sebuah jaringan komputer, serta mental dan penguasaan materi yang memadai. Jadi semua akan lancar, semua akan berhasil bila alat, bahan, serta kemampuan materi sudah disiapkan semua. Sampai di sini penjelasan sedikit secara garis umum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.